Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zahrun Abdurrahman selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Salsabila akan mempresentasikan materi dengan judul Evaluasi Kebijakan Dividen, Pendanaan, dan Peran Pasar Modal di PT Astra International Tbk dalam menciptakan nilai perusahaan. Pasar modal memiliki peran penting dalam mendukung keputusan keuangan perusahaan, khususnya terkait kebijakan dividen dan pendanaan. Kebijakan dividen tidak hanya mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan arus kas, tetapi juga menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi dan prospek perusahaan. PT Astra International Tbk dipilih sebagai objek analisis karena merupakan perusahaan publik besar dengan kinerja keuangan yang stabil, arus kas operasional yang kuat, serta konsistensi dalam pembagian dividen. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dividen, strategi pendanaan, serta peran pasar modal dalam mendukung keberlanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang perusahaan. Di slide ini kita bisa melihat profil singkat perusahaan PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASII. Astra beroperasi sebagai perusahaan konglomerasi dengan portofolio bisnis yang diverifikasi meliputi sektor otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, teknologi, dan properti. Dengan pangsa pasar yang kuat dan struktur keuangan yang stabil, Astra termasuk saham berkapitalisasi besar atau blue chip yang banyak diminati investor. Diverifikasi usaha dan tata kelola perusahaan yang baik menjadikan Astra mampu menjaga kinerja keuangan yang berkelanjutan serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Di slide ini kita akan melihat hasil analisis kebijakan pendanaan. Yang pertama, sumber pendanaan berasal dari laba ditahan, pinjaman obligasi, dan pasar modal. Yang kedua, Astra memprioritaskan pendanaan internal untuk menekankan biaya dan risiko. Yang ketiga, struktur modal tergolong konservatif. Gearing rasio turun dari 0,21 dari 2023 ke 0,19 di 2024. Pendanaan digunakan untuk belanja modal CAPX, ekspansi, dan efisiensi operasional. Yang keenam, kebijakan pendanaan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Yang terakhir, strategi pendanaan selaras dengan pecking order teori. Sini ada sedikit penjelasan mengenai grafik tren gearing rasio PT Astra International Tbk. Penurunan gearing rasio menunjukkan Astra semakin mengandalkan pendanaan internal dan menjaga risiko keuangan tetap rendah. Di slide ini kita bisa melihat hasil analisis kebijakan dividen. Yang pertama, konsisten membagikan dividen tunai setiap tahun. Yang kedua, tidak menetapkan dividen payout ratio atau DPR tetap. Yang ketiga, penentuan dividen mempertimbangkan yang pertama ada laba perusahaan, yang kedua ada kondisi kas dan likuiditas, yang ketiga ada kebutuhan investasi. Yang ketiga, tren DPR menurun. Tren DPR menurun di 2022 yang kita bisa lihat di sini penjelasannya turun ke 80%, laba tinggi akibat bom komoditas. Yang di 2023 di penjelasan sini ada angka 62%, di situ mulai normalisasi lagi. Di 2024 muncul angka 48%, di situ fokus penguatan internal. Selanjutnya,
Jenis kebijakan, residual dividend policy atau fleksibel dan adaptif. Tujuan utamanya menjaga keseimbangan antara dividen dan pertumbuhan perusahaan, mempertahankan stabilitas keuangan jangka panjang. Selanjutnya ada peran pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan jangka panjang. Pasar modal memungkinkan Astra memperoleh dana melalui penerbitan saham dan obligasi. Yang kedua, mendukung ekspansi dan investasi. Dana yang dihimpun digunakan untuk pengembangan bisnis dan belanja modal. Yang ketiga, penghubung perusahaan dan investor. Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana secara efisien. Yang keempat, meningkatkan likuiditas saham. Saham ASII mudah diperjualbelikan sehingga menarik minat investor. Yang kelima, pembentukan harga yang transparan. Harga saham mencerminkan kinerja dan persepsi pasar terhadap perusahaan. Yang ketujuh ada mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Kewajiban keterbukaan informasi meningkatkan kepercayaan publik. Yang terakhir, memperkuat posisi Astra di pasar nasional. Menegaskan reputasi Astra sebagai emiten besar dan stabil. Di slide ini kita bisa melihat PT Astra International TBK mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, di kelebihannya ini mempunyai dividen dibagikan konsisten, memberikan kepastian pendapatan bagi investor. Yang kedua, struktur model konservatif, resiko utang rendah dan kondisi keuangan yang stabil. Yang ketiga, pendanaan internal kuat, mengurangi ketergantungan pada utang eksternal. Yang keempat ada likuiditas dan arus kas yang sehat, mendukung ekspansi dan ketahanan bisnis. Yang terakhir, di PT Astra International ini mempunyai kelebihan transparansi tinggi sebagai emiten publik, meningkatkan kepercayaan investor. Terus ada kekurangannya juga, yaitu yang pertama DPR tidak stabil dari tahun ke tahun, kurang menarik bagi investor berorientasi dividen tetap. Yang kedua, dividen menurun meskipun laba meningkat, dapat menimbulkan persepsi negatif pasar. Yang ketiga, ada pertumbuhan relatif moderat atau tahap mature, potensi capital gain tidak terlalu agresif. Yang terakhir, ada sensitif terhadap siklus industri. Kinerja dipengaruhi kondisi otomotif dan komoditas. Selanjutnya, ada rekomendasi keputusan keuangan di masa depan. Yang pertama, kita menetapkan rentang dividen payout ratio atau DPR, memberikan kepastian bagi investor tanpa mengurangi fleksibilitas keuangan. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan dividen dan investasi. Prioritaskan proyek dengan nilai tambah NPV positif. Yang ketiga, ada mengoptimalkan pendanaan internal, memperkuat efisiensi operasional untuk meningkatkan laba ditahan. Yang keempat ada menjaga struktur modal tetap konservatif. Utang digunakan secara selektif untuk menghindari resiko finansial. Yang kelima ada meningkatkan transparansi kepada investor, menjelaskan alasan perubahan dividen dan strategi pendanaan. Yang terakhir ada diversifikasi investasi pada sektor berkelanjutan, mengurangi resiko siklus industri jangka panjang. Kita masuk ke kesimpulan. PT Astra International Tbk memiliki kinerja keuangan yang stabil dan berada pada tahap siklus hidup perusahaan yang matang. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen residual yang fleksibel dengan tren penurunan dividen payout ratio sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga likuiditas dan mendukung kebutuhan investasi. Dari sisi pendanaan, Astra mengutamakan pendanaan internal dan menjaga struktur modal yang konservatif
tercermin dari Gearing rasio yang rendah. Pasar modal berperan penting sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Sarana likuiditas saham, serta media transparansi dan tata kelola perusahaan. Secara keseluruhan, kebijakan keuangan Astra dinilai sehat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Meskipun masih perlu peningkatan dalam konsistensi dividen dan komunikasi kepada investor. Dan di penghujung akhir slide, saya sedikit menambahkan pantun. Ngopi sebentar sambil buka laptop. Slide selesai, tugas pun aman. Terima kasih sudah menyimak dengan mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.